Welcome to my life. Welcome to my channel. Welcome to keluarga ceria di Italia. Kita mau lanjut terus simpanan olive-nya, tapi agak nggak enak badannya. Ketularan anak-anak kayaknya. Masih dengan Quran sih. Oke. Semangat. Hai, halo, apa kabar teman-teman di seluruh dunia? Kembali kita bawa kalian untuk melihat indahnya kebun anggur di musim gugur. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Meskipun tinggal di Italia, tapi kami jauh dari kehidupan yang mewah. Mohon maaf tidak seperti YouTuber yang lain yang mungkin tinggalnya di kota-kota metropolitan. Karena kami tinggal jauh di desa perbukitan. Akses transportasi umum juga tidak setiap jam guys, tersedia. Kita lagi mau ke itu ambil olive ya, Ma. Nah, ayo, aku tungguin. Tinggal satu pohon zaitun yang lumayan besar yang harus dipanen hari ini. Seiring perubahan cuaca ekstrim di Italia membuat body nggak fit guys. Narasiku pun terganggu flu dan batuk. Angin sedari pagi bertiup kencang di kebun. Oggi è una giornata ventosa, l'aria diventa molto fresca. Aku bersyukur di usiaku yang mau kepala 5, aku masih bisa penekan meskipun gak mau tinggi-tinggi. Membaca dari www.profilbaru.com, buah zaitun muda dapat dimakan meskipun masih mentah, atau ada juga yang sudah diawetkan. Buah zaitun yang sudah matang diperas minyaknya dan diekstrak menjadi minyak zaitun untuk berbagai keperluan. Selain buahnya enak bagi lidah kita yang sudah terbiasa, kayu pohon zaitun juga sangat bagus, keras, dan indah. Zaitun mulai berbuah saat berumur 5 tahun. Usianya sendiri dapat mencapai hingga ribuan tahun. Membaca situs www.sindonews.com tentang negara-negara penghasil minyak zaitun terbesar di dunia. Ada 4 negara, yaitu Spanyol, Italia, Maroko, dan Turki. Habitat asli tanaman zaitun adalah di lingkungan yang panas. Jadi, tidak semua negara bisa menanam pohon zaitun secara massal. Kalaupun sekarang bisa tumbuh di negara-negara tropis, tapi soal produktivitasnya masih diuji. Daerah Sisilia, Puglia, Basilicata, Sardinia, dan Calabria adalah daerah yang terkenal dengan perkebunan buah zaitunnya. Minyak zaitun Italia diekspor ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, dan Kanada. Sebagian di antaranya dikonsumsi sendiri di negara produsen. Karena banyak makanan khas Italia yang menggunakan minyak zaitun sebagai bahan utamanya. Di antaranya hidangan macam-macam salad atau insalata. Minyak zaitun digunakan juga sebagai pengawet makanan. Dari pengalamanku pertama kali menikmati minyak zaitun asli di Italia, rasanya memang sedikit aneh. Kalau orang Jawa bilang agak langu. Mungkin karena selama ini terbiasa menggunakan minyak sawit di Indonesia. Tapi lama-kelamaan lidah juga akan terbiasa. Ulasan lengkap tentang minyak zaitun aku temukan di clipping 2009 blogspot.com. Minyak zaitun atau olive oil merupakan lemak yang diperoleh dari buah zaitun yang berasal dari Mediterania. Minyak dihasilkan dengan cara menggiling seluruh butiran zaitun, lalu diekstraksi dengan mesin. Macam-macam minyak zaitun yang biasa kita jumpai di supermarket antara lain extra virgin olive oil, extra light olive oil, refined olive oil, dan olive pomace oil. Jika kalian mencari yang terbaik di antara mereka adalah extra virgin olive oil. Minyak zaitun berkualitas baik, harganya tentu mahal.
Artikel yang dipublikasikan tahun 2015 menyebutkan pendapat dari spesialis olive oil di kota New York bernama Nicholas Kuhlman. Memilih minyak zaitun sama seperti kita memilih wine. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, kita harus memperhatikan kapan minyak zaitun diproduksi, jenis minyak zaitun apa yang akan kita beli, dan dari mana minyak zaitun tersebut berasal. Satu tips yang penting jika kita akan memasak dengan minyak zaitun, pastikan memakai api kecil sehingga minyak hangat secara perlahan-lahan untuk mempertahankan kandungan oksidan di dalamnya. Perasan pertama pada buah zaitun disebut extra virgin. Kandungan asamnya kurang dari 0,8%. Perasan kedua disebut virgin. Kandungan asamnya sekitar 2%. Minyak zaitun yang berkualitas bagus biasanya berwarna keemasan hingga kuning tua hampir kehijauan. Sedangkan jangka waktu menggunakan minyak zaitun yang baik adalah 18 bulan setelah diperas atau diekstrak. Sebuah studi dalam artikel kompas.com menyebutkan pohon zaitun pertama kali ditanam manusia 7.000 tahun yang lalu di lembah Sungai Yordan, Israel. Minyak zaitun adalah superfood yang baik untuk menggantikan margarin atau mentega. Kami pun terus bekerja sampai menjelang siang. Pohon-pohon zaitun di ladang kami tumbuh di antara kebun anggur. Betul juga kata Mas Oso Suharso, pemilik Cilengko Farm yang beralamat di Jalan Raya Baturaden, Purwokerto Utara, Jawa Tengah, Indonesia, bahwa hijau itu mutlak. Dulu aku pernah membeli bibit pohon zaitun kepada Mas Oso. Tapi memang karena di daerah tropis hanya bisa tumbuh dan berbunga tanpa menghasilkan buah zaitun. Kalau di sini Mas Oso bisa lihat sendiri bagaimana suburnya pohon-pohon zaitun di Mediterania. Sekalian mau ngasih tahu bagi teman-teman yang hobi berkebun dan punya lahan yang cukup, silahkan menghubungi Mas Oso Suharso jika ingin membeli bibit tanaman yang unggul dan berkualitas. Follow saja Instagram mereka @ososuharso dan @cilengkofarm. Mereka menyediakan aneka macam tanaman bibit buah, bibit tanaman hias, media tanam, dan keperluan berkebun lainnya. Lokasinya juga mudah terjangkau karena di tepi jalan raya. Kami sudah selesai memanen buah zaitun tahun ini. Tenda atau jaring diangkut dilipat kembali untuk persiapan tahun depan. Beberapa harus dijahit karena terdapat lubang, sobek, dan harus diperbaiki. Pas selesai kita memanen, pas besoknya turun hujan. Untung sudah selesai, jadi kita bisa tinggal di rumah. Yang mungkin kejauhan kalau harus ke Purwokerto Utara, di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, ada juga tuh Ibu Guru Istiqomah yang ulet dan telaten menjual bibit-bibit tanaman secara online. Boleh tanya-tanya langsung lewat Messenger. Aku lagi bantuin mama mertua pilihin olive atau buah zaitun yang bagus-bagus untuk dibuat olive in salamoya. Direndam dalam air garam, diberi herba, daun finocchio atau daun adas, bawang putih utuh dan cabai utuh. Akan direndam kurang lebih selama 1 tahun untuk menghasilkan tekstur insalata yang sempurna. Buat teman-teman yang sempat berkunjung ke Pulau Sisilia, jangan lupa cobain salad buah zaitun yang direndam selama 1 tahun. Sangat simple, dinikmati dengan seiris Italian bread yang masih hangat. Rasanya Mamma mia, che molto buona. Daun, bunga, dan tumbuhan finocchio tumbuh liar di atas bukit. Batangnya lumayan keras, nggak bisa diputusin pakai tangan.
Cerchiamo un coltello. Cari pisau dulu ya. Cukup segini aja. Olive in salamoia aku bikin dalam kemasan kecil. Asyik nih. Jadi dapat ide juga. Gimana kalau buah zaitunnya kita ganti dengan telur ayam kampung? Walah, dadine ya ndok asin. Setelah terhalang cuaca buruk kemarin, sekitar jam 9 pagi waktu Sisilia, kami berangkat membawa hasil panen. Kami akan menuju ke Frantoio Morabito, yaitu pabrik pengolahan dari buah zaitun menjadi minyak zaitun. Engkau husband dan kakaknya mengatur muatan, memastikan supaya keranjang-keranjang yang berisi buah zaitun ini aman sampai tujuan. Lihatlah, Gunung Etna sudah mulai bersalju. Tak lama kemudian kami pun berangkat meninggalkan kebun. Pemandangan di sepanjang jalan didominasi oleh perkebunan zaitun dan perkebunan anggur. Kita terus on the way menuruni bukit. Jan, blas soranana wong sijian nang dalan. Main gelur angger nggo pit-pitan. Wis, ora usah celingak-celinguk, langsung bayan kita absen. Mereka yang pada hobinya ngegoes. Numero 1 ada Koko Rahmat Wahono yang ada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jajal gue pite dibuntel di Purnangene. Salam sehat selalu ya Ko Hong Jun untuk Koko dan seluruh keluarga. Kita mau ke Jakarta ketemu dengan Bapak Herman Wibisono. Mas Susanto mana nih yang ada di Serang, Banten? Temen SMP ku yang suka balapan sepeda juga ada, Ahmad Hidayat di Warung Broto, Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Teruntuk pasangan mesra yang selalu ngegoes bersama. Salam hormat untuk Bapak Teguh Trisnanto dan Ibu Mite. Meh bahan kelalen Bu Siti lan Bapak Eka Nur Rahmanto. Sapa maning. Ya wis mengko maning. Kita udah mau nyampe ke Strada Principale atau jalan utama. Jalannya bagus dan mulus. Jalanan lengang, lalu lintas pun lancar. Ci sono un cavallo, artinya ada seekor kuda. Berkendara kurang dari 30 menit kita pun sampai di tempat tujuan. Kita sampai di Frantoio Morabito di Salvatore yang beralamat di Via Cappuccini numero 92. Disusul kendaraan kami yang mengangkut buah-buah zaitun. Tiba di lokasi ternyata pabriknya masih belum buka. Buah zaitun hasil panen langsung diantrikan, dipindahkan ke keranjang-keranjang besar untuk menunggu diproses menjadi minyak zaitun. Kalau yang ini adalah buah-buah zaitun hasil panen punya orang lain yang sudah mengantri sedari tadi. Jumlah total hasil panen buah zaitun kami sekitar 600 kg. Kata engkau husband, setiap 20 kg buah zaitun sekarang bisa menghasilkan 5 liter minyak zaitun. Silakan dikalkulator sendiri berapa liter minyak zaitun yang kami peroleh. Jawabannya tulis di komen ya. Karena pabrik mulai beroperasi jam 2 siang, kami pun meninggalkan lokasi untuk kembali lagi nanti. Akhirnya sampai rumah juga. Perasaan gak ngapa-ngapain tapi kok capek ya. Aku langsung bongkar belanjaan. Tadi aku sempat mampir ke toko sayuran dan buah-buahan. Kalau yang ini untuk anak-anak dibeliin suamiku di bar. Aku beli seledri 50 sen, terong setengah kilo. Terongnya warnanya unik, ungu belang-belang gitu. Iceberg kesukaan. Total belanjaanku 7,5 euro saja. Sudah termasuk mangga dari Spanyol. Beratnya lumayan, 1 kilo 2 ons. Tapi kata mas-mas penjualnya bijinya kecil. Nanti kita coba buka, nunggu anak-anak pada pulang sekolah. Sampai di sini dulu videonya. Maaf ya teman-teman, untuk proses pembuatan minyak zaitun kali ini aku nggak bisa ngikutin karena keterbatasan waktu yang ada. Tapi jangan khawatir, kalian masih bisa menonton video kami tahun lalu. Aku copyin linknya ya supaya kalian bisa langsung klik.
Tetap jaga kesehatan, sayangi dan hormati orang-orang di sekitarmu, karena itu adalah bagian dari kebahagiaan yang sejati. There are two things define you. Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. Terima kasih sudah menonton Keluarga Ceria di Italia. See you next time.